Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Hebatulillah, di malam hari ini kita kembali di majelis ilmu. Ya, tentunya bagaimana keutamaan majelis ilmu adalah sebagai pencerah dan juga sebagai pelita bagi setiap orang ya. Pada dasarnya setiap orang itu tentunya di dalam mengarungi hidup yang namanya senang, sedih, gembira, sulit, tertawa, itu adalah hal yang biasa. Dan ilmu itu adalah perli-perlara dikala seseorang mengalami kegoncangan, kepahitan dan sebagainya. Karena itu tentunya kita patut bergembira bahwa kita berada di dalam majelis ilmu yang kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, sehingga tentunya akan menjadi pemberat kita di akhirat nanti, serta naungan yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah dari panasnya di padang mahsyar. Maka itu tentunya bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya kemarin juga ada yang meninggal, tentunya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan juga senantiasa Allah membalas atau menerima amal solihnya ya. Dan juga tentunya buat yang hari ini juga ya sedang mengalami musibah, tentunya harus diri itu menjadi orang yang ridho. Kalau diri kita sudah menjadi orang yang ridho, maka Allah pun ridho, dan kalau Allah ridho, maka akan jadi sebuah hati yang menjadi hisabnya itu akan membawa pada surga. Karena itu kita biasakan sifat ridho ya. Bukan hanya ketika kita senang ya, tapi ketika kita susah ya, sedih dan sebagainya ya, sifat ridho itu sangat penting ya gitu. Bahkan kita berdoa setiap paginya ya, raditu billahi robba bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasul. Jadi agar kita dijadikan orang yang selalu ridho ya, akan ketentuan Allah ya gitu. Walaupun terkadang misalnya ada orang yang dizolimi, ada orang yang dirugikan, dan kadang kita merasa kasihan pada orang yang zolimi gitu ya. Tapi itulah hidup misalnya.
ya kita hidup harus ridho ya gitu. Karena itulah yang akan mengantarkan kita pada hal yang lebih baik ya gitu. Dan kita juga sering berdoa ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya gitu. Agar mendapatkan pahala atas musibah yang kita dapatkan dan juga diganti dengan yang lebih baik ya gitu. Nah itu sedikit mukadimah ya. Sekarang kita akan masuk tentang masih sifat kibr ya, sifat sombong ya. Telah dibahas surah Shad ayat 71 sampai 78. Yang selanjutnya surah Al-Isra ayat 36 sampai 37. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Di dalam keterangan yang dimasukkan ini yang merupakan dalil dari bahaya kesombongan. Di antaranya larangan yang pertama adalah mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui ya. Jadi bisa hal itu adalah sesuatu yang merupakan dari sebuah ibadah yang tidak ada contohnya ya. Atau sesuatu yang menimbulkan kesyirikan atau sesuatu yang ya, terkadang tipuan-tipuan belaka ya gitu. Di zaman ini ya masih banyak tipuan-tipuan ya gitu. Tipuan dari mulai asuransi dan sebagainya ya, apalagi anak muda gitu ya. Tipuan-tipuan banyak, malah tipuan ta'aruf gitu ya. Itu juga ada itu malah gitu ya, dimanfaatkan oleh segelintir orang gitu ya, gitu. Untuk ya meraup keuntungan gitu ya, gitu. Sehingga akhirnya ta'arufnya jadi tapi ada yang dizolimi gitu. Itu ada juga ternyata itu di zaman sekarang ya gitu. Dan tidak mengelak gitu ya bahwa ada ustadz berkedok gitu ya. Jadi berkedoknya ustadz padahal penipu gitu ya. Itu masih banyak ya di kita gitu ya. Itu sesuatu yang tidak kamu ketahui gitu ya gitu. Makanya kalau kita ya, kemanapun, dimanapun itu harus punya bekal ilmu ya gitu. Seorang hijrah ya, katakanlah menuntut ilmu ya gitu. Menuntut ilmu itu harus benar-benar punya dasar ilmu juga ya gitu. Kalau seseorang tidak punya dasar ilmu ya, orang malah mudah terombang-ambing gitu ya gitu. Ada sesuatu yang kira-kira menyenangkan nih gimana gitu ya itu pejodohan gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan akhirnya ikut dan sebagainya, ternyata oh, ini bayarnya mahal dan sebagainya, wah ternyata ada yang dizolimi gitu. Atau ada riba dan seterusnya, itu kan perlu ilmu tuh ya gitu. Sebab tuh ya
di zaman modern ini ya segala hal bisa dimanfaatkan ya, diperjualbelikan gitu ya, sehingga ya orang ya bisa aja kedoknya kebenaran gitu ya gitu. Orang dulu juga ada orang yang ketipu gitu ya, HP-nya diambil, padahal orang yang ngambil HP itu berbicara tentang agama gitu ya. Ada seperti itu ya gitu. Tidak menjamin ya, tapi Iya. seseorang karena keilmuannya atau Nah, kelihatan secara dohirnya begitu dalam pandangan agamanya boleh jadi seperti meyakinkan, tapi iya, realitas dalam keyakinannya belum bisa membuktikan bahwa apa yang ada pada dirinya itu benar-benar lahir dan batinnya itu sesuai apa yang diucapkan Iya. dengan apa yang ada dalam hati itu. makanya emang harus senantiasa dibimbing gitu, dibimbing teman-teman kita ya. Kadang hijrahnya kemana gitu, hijrahnya apakah ke jalan yang benar atau ke jalan yang mana ya gitu ya. Ini yang harus dicatat gitu ya gitu. Apalagi seorang wanita yang hijrah sendirian tiap keluar kota ya, kalau menuntut ilmunya ya kalau alhamdulillah ya nemu yang benar gitu, tapi kalau nemu yang salah menuntut ilmunya aduh berat tuh, Masya Allah gitu ya. Kan tuh bahkan di dalam beberapa saya baca itu ya, bahwa perempuan hijrah itu harus dengan mahramnya gitu ya gitu. Nah ini yang emang sangat dilupakan zaman sekarang gitu ya gitu. Ya walaupun niatnya menuntut ilmu gitu ya gitu, nah, tapi tentunya tetap dasar-dasar keislaman itu harus benar-benar dijunjung tinggi gitu ya gitu. Nah ini yang harus dicatat ya gitu. Ketika mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui ya itu, hal apapun lah gitu, semua aspek ya gitu, kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya gitu ya gitu. Bukan hanya nilainya baik atau sesuai sunnah misalnya ya, kalau dia nilainya baik sesuai sunnah, kalau memang benar dia ketemunya sesuai sunnah ya alhamdulillah gitu. Ya barakallahu fiik gitu. Tapi kalau dia ketemunya itu jadi berat ya gitu, bahkan keluarnya aja susah gitu ya gitu. Itu kan banyak tuh di apa ya, baik ikhwan maupun akhwat itu ya, yang terkena aliran-aliran tertentu keluarnya aja susah gitu ya, padahal dia mau keluar gitu ya gitu. Merasa tidak kerasan di sana gitu ya gitu, karena kepercayaan tertentu, aliran tertentu gitu ya, akhirnya mau keluar susah gitu ya gitu. Nah ini kita patut menjadi pembelajaran ya di dalam kehidupan ini, agar kita tidak mengikuti sesuatu yang kita tidak ketahui ilmunya gitu ya gitu. Kita tidak harus Ya. sering minta petunjuk pada Allah. Nah betul, minta petunjuk kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa apa. Itu petunjuk harus kita benar-benar. Boleh jadi kita istilahnya setiap itu bisa tergelincir kemana yang arahnya Ya. membungkukkan atau yang sesat atau yang bahkan akan menjerumuskan kita pada jurang. Dan di sini dijelaskan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya gitu ya. Luar biasa ya. Ya, bima kanu ya'malun ya. Akan diminta pertanggungjawabannya terhadap amal-amal kita ya. Setiap yang kita amalkan ya, dunia maupun akhirat, itu pasti akan dipertanyakan ya gitu, dipertanggungjawabkan ya gitu. Sampai kulit-kulit kita ya, wajuluduhum bima kanu ya'malun ya. Kulit-kulit kita juga akan berbicara terhadap perbuatan-perbuatan kita gitu. Ini sudah sampai mana kita berbuat ya gitu, memperhatikan ilmu yang kita dapatkan gitu ya gitu. Karena seorang itu sudah tidak asing ketika
mempunyai semangat tertentu, tapi tidak berdasarkan keilmuan gitu ya gitu. Ini yang harus benar-benar dibina pada diri kita, keilmuan gitu ya gitu. Dari hati nurani, apakah hati nurani sudah cocok dan kerasan dengan Al-Quran, dengan ilmu-ilmu syar'i, ya, dengan taqarrub ila Allah, ya. Penglihatan apakah sudah dia melihat pada Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, mentadaburinya, membaca hadis-hadis Nabi, membaca syirah, melihat hal-hal yang positif, ya, gitu. Pendengaran, ya, sudahkah dia mendengarkan Al-Quran, ya. Kemudian juga mendengarkan hal-hal yang Islami, ya. Atau hanya mendengarkan hal-hal yang sia-sia, gibah dan sebagainya, ya. Sehingga menimbulkan suudzon terhadap saudara kita. Nah ini kita ya, menoleh ke belakang seperti apa yang ada pada diri kita hanya dikorbankan, akan semua akan dipertanggungjawabkan kesananya. Seperti apa nanti seandainya kalau kita benar-benar nggak sekarang untuk siap-siap untuk seandainya itu banyak jeleknya, kita menghindari hal itu, tinggalkan terus bertobat, terus hijrah kepada ya, betul. Kebayang mumpung ada waktu, hakikatnya waktu kesempatan yang masih ada ini suatu modal karunia yang sangat berharga banget. Nah itu larangan yang pertama, ya. Kemudian larangan yang kedua, wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, ya. Ini yang menjadi pokok bahasan kita tentang kesombongan ini, ya. Kita tidak boleh berjalan dengan songkak, dengan kesombongan, ya, atas apa yang kita peroleh, atas kesenangan atau kedudukan, jabatan dan sebagainya, ya. Bahkan dikatakan di sini, diibaratkan atau emang jadi sebuah sunnatullah, ya, innakalan takhriqal ardo, bahwa kalian itu tidak akan bisa menembus bumi, ya gitu. Walan tablughal jibala tula, dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung, gitu. Tidak akan bisa, gitu. Bahkan sebesar-besarnya manusia, kaum Ad bisa Allah hancurkan, ya gitu. Atas kedurhakaan mereka Allah hancurkan, ya gitu. Kaum Samud, ya, walaupun badannya tegar, badannya besar, ya, Allah hancurkan, ya. Gitu. Kaum Ad bahkan sampai badannya remuk-remuk, gitu ya, karena kedurhakaan mereka, ya, kepada Nabi Hud alaihissalam. Itu. Ini menandakan bahwa seseorang itu tidak boleh sombong, ya, apalagi dengan fisik juga tidak akan menjadi jaminan, ya gitu. Dan tidak akan pernah kita menembus bumi, ya, jelas, ya itu. Kalau dikatakan demikian, maka buat apa kita sombong, ya gitu, atas perbuatan kita, gitu ya. Karena tentunya dunia ini terlalu banyak, gitu ya, untuk kita langkahi, gitu. Tapi kita harus melangkahi kebaikan-kebaikan sesuai dengan takdir Allah, gitu. Nah itu pokoknya, gitu. Kita ingin melangkahi dengan pencapaian ini, pencapaian itu, dengan perhiasan ini, perhiasan itu, dengan keindahan dan sebagainya. Mau sampai mana, gitu ya, kita capai, gitu ya, gitu. Tatkala kehilangan dan sebagainya, seseorang sudah berlarut-larut sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, gitu ya. Terus mau mencapai apa dulu, gitu ya, dia di bumi ini, gitu ya. Jangankan mencapai
yang ada pada bumi ini, menembus bumi saja tidak akan bisa gitu ya gitu. Ya akan bisa manusia itu menembus bumi. Jadi seorang itu kalau posesif dalam kehidupan dunia itu ya berbahaya ya gitu. Ya kehidupan dunia sekedarnya saja gitu ya gitu. Apa yang dicari, apa yang dicapai gitu ya gitu. Apa yang jadi keindahan yang ingin kita dapatkan sekedarnya saja ya gitu. Karena justru nantinya akan dipertanggungjawabkan juga itu ya gitu. Dan bagaimana, apakah yang kita miliki itu sudah jadikan wasilah untuk bahagia dunia akhirat? Kan belum banyak orang itu terpikir seperti itu ya gitu. Luar biasa. Ya. Pada ayat-ayat pantanalu dirohatta itu, Nah, ya. itulah yang berat banget itu ya juga. Apa yang kamu senang itu senang. Ya. Aduh ya Allah, masih jauh banget belum. Nah sekarang yang ketiga ya, surah An-Nahl ayat 23. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan, apa yang mereka nyatakan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah di sini sampai dikatakan tidak diragukan lagi ya gitu. Artinya sudah jelas ya. Allah tahu apa yang dirahasiakan ya gitu. Sesuatu yang mungkin disembunyikan, dirahasiakan, Allah Maha tahu ya gitu. Sengaja ya sembunyikan untuk misalnya meraih perhatian seseorang, itu Allah Maha tahu. Atau sengaja dia sembunyikan karena pasti inginnya tidak kehilangan jamaah dan sebagainya, itu Allah Maha tahu ya. Apa yang dirahasiakan ya. Apa yang pada hati kita Allah Maha tahu ya. Innahu alimun bidatis sudur ya. Allah Maha tahu. Sekecil apapun urusannya Allah Maha tahu ya. Dan apa yang kita nyatakan ya gitu, yang kita sampaikan kepada seseorang, Allah Maha tahu. Yang kita nyatakan lewat lisan kita, Allah Maha tahu. Karena itu jadi pelajaran bagi kita. Apakah besitan-besitan pada hati kita itu sudah sesuai dengan mahabbatullah ya. Dan juga sudahkah kita yang kita nyatakan sesuai dengan apa yang harusnya kita nyatakan sejujur-jujurnya ya. Kita ada yang sholat ya, kan dulu.
Allah Ta'ala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya dia tidak menyukai orang yang sombong. Jadi seseorang bisa saja menyatakan dengan kesombongannya, maka Allah tidak menyukainya. Yang selanjutnya surat Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena kesombongan. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini perintah Luqman kepada anaknya. Sebuah pelajaran yang benar-benar pelajaran akhlak yang menjadi cahaya bahwa seseorang itu haruslah rendah hati. Bagaimana cahaya kemuliaan akhlak ya, yang rendah hati, sehingga dilarangnya memalingkan wajah ya, cuek atau acuh ya, karena kesombongan misalnya, dan jalan dengan angkuh gitu ya, keangkuhan gitu ya. Kecongkakan ya gitu, kecongkakan dalam berjalan seolah-olah dia merasa bagaimana gitu ya, punya derajat yang lebih baik di antara manusia atau punya tingkatan jabatan yang terbaik di antara manusia. Nah, itu jangan berjalan dengan keangkuhannya gitu. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri ya gitu. Sombong dan bangga diri gitu ya gitu. Sehingga membanggakan kelebihan dirinya ya gitu. Bahkan sampai merendahkan orang lain ya gitu. Nah, itulah bagaimana Allah tidak menyukainya dari sifat sombong dan bangga diri. Karena itu akan merugikan diri kita. Kemudian sebuah hadis dari riwayat Ahmad, Abu Dawud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari man nazani wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Kebesaran itu pakaianku ya, maksudnya sifat sombong ya, itu adalah pakaian Allah ya, selendangku ya itu, dan keagungan itu sarungku. Barang siapa yang mengambil salah satunya dariku, maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka ya. Mau kesombongan atau keagungan ya, yang dia ambil itu ancamannya dilempar ke neraka gitu ya itu. Ini menandakan bahwa hanya Allah yang berhak atas pakaian kesombongan ya, pakaian keagungan gitu ya gitu. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar ya, yang tidak ada yang bisa menandinginya, tidak akan bisa. Walaupun manusia dengan fisik yang besar,
Dengan harta yang banyak tidak akan bisa. Dengan ilmunya tidak akan bisa menandingi Allah. Bandingannya bisa dibandingkan. Ya. Lemah manusia. Masya Allah. Kadang-kadang yang manusia sifat sombong teh pasti dimiliki oleh seseorang teh ada terus selalu kalau kita nggak koreksi diri, nggak cepet-cepet ini kadang menjelip di mana tempat di suatu saat, kadang-kadang aduh ini salah berarti saya ya gitu, kalau gitu ini bukan pada tempatnya kalau seperti ini, itulah memang kadang terbesit gitu ya kesombongan gitu. Ada kadang-kadang ada gitu. Ya Allah, aku cepet bahkan di mana ada keterangan tidak akan masuk surga seseorang apabila dalam hatinya masih ada sedikit sombong. Ngeri ya gitu ya. Ngeri. Walaupun hanya sebesar biji zarrah gitu kan. Min kibrin, kesombongan itu ya. Tidak akan masuk surga. Itulah berat banget ya kalau harus benar-benar kita sejujurnya mengatakan apa yang benarnya. Jangan sampai kita terbesit dalam hati kita ada rasa sombong gitu. Ya Allah, cuma ilmu segitu aja bisa menghilangkan kesombongan dalam hati, bisa mengalahkan segala-galanya itu. Nah itu bisa mengosongkan dalam hati, dalam diri, sombongan tersingkirkan. Kita harus benar-benar jujur apa adanya pada Allah. Wah, berat ya. Ilmu kelihatannya sedikit, sepele kelihatannya, tapi susah. Itu praktekannya. Memang berat diaplikasikan. Iya. Untuk mengaplikasikan susah. Iya. Orang zaman sekarang juga untuk menuntut ilmu juga agak berat, kebanyakan gitu. Ya, apalagi yang mengaplikasikannya. Kalau kita dapat hidayah dari Allah semata, tidak akan mungkin bisa semua itu. Semua itu nggak akan bisa. Tidur di melangkah hati-hati ke masjid aja di pagi azan, kalau nggak, ya Allah, kalau nggak dapat hidayah mah nggak akan. Yang rumahnya pada deket-deket juga nggak akan. Itulah hidayah Allah sangat mahal, sangat harus kita. Kalau seandainya sudah dapat, harus benar-benar kita jaga kita ini supaya ditambah lagi untuk bisa meningkatkan. Meningkatkan ilmu dan juga senantiasa perbaiki amal ya. Itu saja dahulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang akhlak di kesempatan berikutnya. Wallaahu minkum warahmatullahi fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.